everyone, it's a girl Jacqueline. Jadi untuk video hari ini disponsori oleh Adara Cosmetic. Jadi Adara itu adalah brand skincare lokal dan mungkin kalian tahu dari acne spotnya itu yang ada gambar lebahnya. Jadi produk ini tuh sempat viral dan sekarang aku pengen bahas series PMS-nya dari Adara Cosmetic. Jadi PMS series ini adalah rangkaian skincare untuk membantu mengatasi jerawat PMS atau premenstrual syndrome atau jerawat hormonal. Jadi untuk kalian yang perempuan, aku yakin mayoritas dari kalian pasti ngerasain kayak jerawat hormonal gitu sebelum kita mendapat menstruasi. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena ada series PMS ini dari Adara. Jadi kata PMS di series ini tuh nggak hanya untuk premenstrual syndrome, tapi juga untuk panthenol, mugwort, and salicylic acid yang mana bagus banget untuk jerawat hormonal gitu. Oh ya, tapi tenang aja, produk-produk ini tuh tidak hanya untuk kalian yang punya jerawat. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu punya masalah kulit itu juga boleh banget pakai skincare line ini. Oh ya, tenang aja, skincare dari Adara ini sudah ada BPOM-nya, ini deh buktinya. Gak hanya itu, produk-produknya juga halal dan sudah dermatology tested, jadi kalian gak perlu khawatir tentang kredibilitas skincare-nya Adara. Oh ya, sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen ingatin dulu kalau produk apapun yang bekerja baik di kulit aku, belum tentu akan memberikan efek yang serupa ke kulit kalian. Hal ini tuh disebabkan karena kulit setiap orang tuh beda-beda, jadi semuanya balik lagi ke reaksi kulit kalian masing-masing. Alright, itu aja intronya, dan kita akan mulai review dari cleansernya terlebih dahulu, yaitu Adara Stay Clear Enzyme Wash. Untuk packaging produk ini, dia merupakan tube plastik dengan warna baby pink. Di bagian depan ada nama produk dan isi 100 ml. Untuk di bagian belakang ada deskripsi produk, ingredients list, dan juga cara pemakaian. Untuk tutupnya, dia merupakan tutup flip top dengan ukuran lubang sedang dan aku sukanya tuh dia nggak bocor tutupnya. Oh ya, yang punya aku ini expire-nya tuh Agustus tahun 2024. Beralih ke ingredients dari produk ini, jadi produk ini tuh nggak ada paraben, SLS dan SLIS, alkohol, fragrance, essential oil, dan juga mineral oil, jadi lebih aman untuk kulit kalian yang sensitif. Untuk key ingredients-nya, yang pertama ada panthenol atau provitamin B5. Jadi panthenol ini fungsinya untuk menenangkan kulit atau soothing, anti-inflammatory, serta melembabkan kulit karena dia merupakan humektan. Jadi humektan tuh bisa menarik air dari sekitarnya dan menahannya. Ingredients yang kedua yaitu ada mugwort. Kalian pasti sudah tahu dengan ingredients ini. Dia fungsinya sebagai antioksidan, soothing, dan juga anti-inflammatory. Kemudian dia ada salicylic acid sejumlah 2%. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, salicylic acid itu masuk ke dalam BHA yaitu beta hydroxy acid. Dan salicylic acid ini fungsinya untuk mengeksfoliasi kulit terutama dalam pori-pori gitu. Jadi dia ini bisa bekerja di dalam pori-pori karena dia merupakan lipid or oil soluble. Jadi bisa masuk ke dalam pori-pori dan membersihkannya. So ya, jadi salicylic acid itu cocok banget untuk kalian yang punya jerawat atau punya masalah kayak komedo hitam gitu. Gak hanya itu, produk ini juga mengandung enzim papaya dan juga nanas dan fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati tanpa mengiritasi kulit. Dia juga mengandung allantoin yang fungsinya sebagai soothing, and last but not least, dia ada safflower seed oil dan juga olive root oil yang fungsinya sebagai antioksidan. So ya, dalam satu cleanser ini tuh banyak banget ingredients unggulnya, dia bahkan mengandung 2% salicylic acid. Oh ya, tapi kalian nggak perlu khawatir karena ini adalah face wash, jadi kalian cuma pakai kayak 30-1 menit, habis itu dibilas, jadi nggak terlalu ngaruh besar ke produk-produk selanjutnya. Soalnya aku tuh sering banget dapat pertanyaan kayak, Kak, habis pakai cleanser ini boleh nggak sih lanjut pakai toner ini? Atau kayak, Kak, untuk cleanser yang ada kandungan ini boleh nggak sih habis itu pakai moisturizer atau produk apapun yang mengandung kandungan ini? Jawabannya kalian nggak perlu khawatir karena sekali lagi produk ini akan dibilas dan kalian cuma pakai kayak 30-60 detik doang. Sekarang beralih ke tekstur dan juga aroma dari produk ini. Untuk teksturnya, dia merupakan gel bening yang watery dan juga slimy. Produk ini juga mudah untuk disebar dan tidak ada aromanya karena dia tidak ada fragrance. Untuk busanya dia juga cukup padat, jadi bisa mengurangi iritasi karena gesekan antara tangan dan juga wajah. Untuk pengalaman aku menggunakan produk ini sejauh ini positif aja. Jadi selama 3 minggu pemakaian produk ini aku nggak ada keluhan untuk cleansernya. Aku suka sama ingredients unggulnya, dia juga teksturnya juga oke, dan aku juga suka tutupnya ini yang nggak gampang bocor. Oh ya, dia juga bisa membersihkan debu dan kotoran dengan baik tanpa bikin kulit aku terasa kering ketarik. Untuk aku sendiri memang gak ada keluhan, cuman jujur aku kurang tahu apakah produk ini cukup melembabkan untuk kalian yang kulitnya tuh sangat-sangat kering. Tapi menurutku produk ini sudah cukup melembabkan untuk kulit kalian yang normal to oily, atau bahkan oily skin. Oke, sekarang aku akan bahas exfoliating tonernya Adara, yaitu si Adara Clarifying Toner. Untuk packaging dari toner ini, dia merupakan botol plastik bening dengan tint warna pink. Untuk tutupnya, dia tuh merupakan tutup yang diputar dan lubangnya cukup kecil, sehingga kita bisa mengontrol seberapa banyak produk yang mau dikeluarkan. Sekarang beralih ke ingredients untuk si Adara Clarifying Toner ini. Untuk ingredientsnya, dia tidak ada paraben,
fragrance, essential oil, dan juga mineral oil. Untuk ingredientsnya dia ada panthenol dan juga mugwort yang sudah aku jelaskan tadi di bagian cleanser. Lalu dia juga ada salicylic acid tapi ini 0,5%. Oh ya, kalian tenang aja karena menurut Inside Decoder, salicylic acid dengan kandungan 0,5-2% itu sudah efektif dan aman digunakan setiap hari. Tapi ini balik lagi ke kondisi kulit kalian masing-masing. Produk ini juga ada mandelic acid sejumlah 2%. Jadi berbeda dengan salicylic acid yang masuk ke dalam BHA, mandelic acid ini masuk ke dalam AHA, yaitu alpha hydroxy acid. Jadi perbedaannya AHA itu termasuk water soluble dan mandelic acid ini fungsinya untuk mengeksfoliasi tanpa mengiritasi kulit karena molekulnya lebih besar ketimbang ingredients AHA yang lain seperti glycolic acid. Oleh karena itu ingredients ini oke banget untuk memperbaiki tekstur kulit. Toner ini juga mengandung hydrolyzed algae yang merupakan alga ya, jadi khasiatnya itu antioksidan. And last but not least, dia juga ada zinc sulfate yang merupakan anti-inflammatory. Jadi bisa membantu meredakan jerawat yang lagi meradang gitu. Sekarang kita beralih ke tekstur dan juga aroma dari clarifying toner Adara ini. Untuk teksturnya, dia merupakan cairan bening yang cukup watery. Produk ini juga sangat mudah untuk disebar dan meresap. Dan dia tidak ada aroma wangian karena tidak mengandung parfum. Untuk pengalaman aku sendiri itu ada pengalaman positif dan juga negatif. Untuk positifnya yaitu dia tidak peeling. Jadi kalau kalian gosok-gosok tuh nggak bakal ngegumpal gitu. Jadi aman aja untuk dipakai di bawah make up atau skincare yang lain. Yang kedua, dia tuh tidak memberi efek cekat-cekit. Karena aku punya exfoliating toner yang lain dan biasanya tuh kayak memberi efek cekat-cekit gitu, tapi yang ini enggak, jadi beginner friendly gitulah. Yang ketiga, toner ini bisa memperhalus kulit dan juga tekstur. Yang keempat, ini juga bisa mempercepat proses jerawat dan untuk foto before afternya aku akan tunjukkan nanti. And last but not least, yang aku suka tuh dia nggak bikin kulit kering. Padahal biasanya exfoliating toner tuh agak bikin kering di kulit, tapi yang ini enggak. Untuk kekurangannya, yang pertama dia tuh agak perih untuk daerah yang sensitif. Contohnya di daerah hidung ini aku kan agak sensitif dan kalau pakai produk ini tuh agak perih sedikit. So ya, kalau di muka kalian tuh ada daerah yang sangat-sangat sensitif atau kalian kayak ada luka gitu, mungkin mau hati-hati banget pakai produk ini. Kekurangan kedua yaitu dia mengandung simple alkohol. Oke, sekarang aku akan bahas produk terakhir dari series ini, yaitu si Adara PMS Series Ceramide Pudding Moisturizer. Jadi untuk moisturizernya ini baru launching, jadi baru banget produk ini. Untuk packagingnya, dia tuh merupakan jar plastik ringan berwarna baby pink. Untuk desainnya tuh minimalis, jadi hanya ada nama produk dan isi 30 gram. Untuk tutupnya sendiri merupakan tutup yang diputar, dan di dalamnya ada spatula mini dengan penutup lagi di dalamnya. Oh ya, untuk boxnya sendiri, dia tuh di dalamnya ada sedikit informasi dan ilustrasi tentang skin barrier. Beralih ke ingredients dari moisturizer ini, untuk ingredientsnya dia tidak ada paraben, alkohol, pewarna, dan juga mineral oil. Untuk ingredients, yang pertama dia ada panthenol dan juga mugwort extract, dan sama seperti sebelumnya ini sudah aku jelaskan manfaatnya apa. Kemudian dia juga ada ceramide 3 atau ceramide NP yang fungsinya untuk memperkuat skin barrier dan juga menghidrasi kulit. Dia juga ada succinic acid dan ini fungsinya sebagai antimikroba, anti-inflammatory, serta untuk soothing kulit. Produk ini juga mengandung lactic acid dan lactic acid ini termasuk dalam AHA atau alpha hydroxy acid, jadi fungsinya untuk mengeksfoliasi permukaan kulit. Dia juga ada kolesterol yang fungsinya untuk memperkuat skin barrier dan menghidrasi kulit. And last but not least, dia ada Eucalyptus globulus leaf oil yang fungsinya sebagai anti-inflammatory dan juga antibakteri. Oh ya, but please keep in mind kalau Eucalyptus oil itu merupakan essential oil. So ya, hati-hati untuk kalian yang alergi terhadap essential oil, terutama Eucalyptus oil. Tapi kalau kalian nggak alergi sama essential oil, harusnya ini aman-aman aja. Sekarang kita beralih ke tekstur dan juga aroma dari produk ini. Untuk teksturnya tuh aku suka banget karena dia tuh merupakan puding dengan warna putih. Tapi uniknya kalau sudah disebar dia seperti mentega jadinya. Jadi bener-bener smooth and buttery gitu. Pokoknya nyaman banget and I really like the texture. Oh ya, dia ini juga mudah untuk disebar dan tidak ada aroma wewangian. Untuk pengalaman aku menggunakan produk ini sejauh ini positif aja, nggak ada keluhan sama sekali. Nggak hanya itu, dia juga lembabnya pas, jadi nggak terlalu kurang lembabnya tapi nggak berlebihan juga sampai bikin beruntusan gitu. Jadi pas lah intinya. Oh ya, dia ini lembabnya juga awet karena kalau malam-malam aku pakai produk ini, di pagi harinya tuh masih terasa lembab dan kalau aku bilas dengan air tuh masih ada kerasa gitu loh moisturizernya. Jadi dia ini bukan tipe moisturizer yang baru dipakai terus nguap gitu aja. Jadi ini cukup awet. Dan kelebihan yang terakhir yaitu dia ingredientsnya simple tapi oke banget. Oke, sekarang saatnya aku memperlihatkan ke kalian before after aku memakai produk ini. Jadi untuk foto afternya itu setelah 3 minggu pemakaian series ini. Dan selama 3 minggu itu aku hanya memakai rangkaian ini ditambah dengan sunscreen dan juga micellar water dari produk lain. Karena di rangkaian ini nggak ada sunscreen dan juga micellar water.
Beralih ke harga, untuk harganya kalian tenang aja karena semuanya ini affordable. Untuk si Adara Stay Clear Enzyme Wash ini harganya 45.000 untuk isi 100 gram. Untuk Adara Clarifying Toner ini harganya 55.000 untuk isi 100 ml. And last but not least, untuk si Ceramide Pudding Moisturizer ini harganya 97.000 untuk isi 30 gram. Dan kalau kalian pengen langsung beli satu rangkaian tuh bisa banget, dia tersedia di Shopee-nya. Untuk si PMS Series Package ini dia harganya 197.000 dan kalian langsung dapat 3 produk ini. Kalau kalian pengen beli produk-produk di rangkaian ini, tinggal klik aja link di description box. Sudah aku sediakan link di situ, jadi kalian nggak perlu capek-capek cari di e-commerce, and please keep in mind those are affiliate links. Oke, finally, last but not least adalah kesimpulan dari video review aku hari ini. Jadi kesimpulannya adalah aku suka sama seriesnya PMS dari Adara ini, dan performa setiap produk itu melebihi ekspektasi aku, so I highly recommend them. Aku juga sangat suka dengan harganya yang affordable, jadi cocok banget untuk kalian yang masih pelajar. Tapi tenang aja, meskipun harganya affordable, dia ini kualitasnya nggak murahan. Jadi dia ini harganya murah, tapi nggak murahan gitu loh. Oh ya, rangkaian skincare ini juga cocok banget kalau kalian nggak pengen pusing untuk punya skincare rutin yang mampu meredakan jerawat. Tapi seperti yang bilang di awal, untuk kalian yang kulitnya normal atau nggak ada masalah, juga boleh banget kalau pengen pakai skincare line ini. Untuk kecepatan menyembuhkan jerawatnya tuh juga oke banget. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat lagi, kalian bisa pakai acne spotnya si Adara. Aku sendiri sih belum pernah coba untuk Adara acne spots itu, but I heard great reviews about these products. Sekali lagi, kalau kalian pengen beli produknya Adara, tinggal klik aja link di description box. Sudah aku sediakan link di situ, jadi kalian nggak perlu capek-capek cari di e-commerce. So ya, itu dia review aku untuk Adara PMS series ini. Semoga video ini membantu untuk kalian, and thank you so much Adara for working with me. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa dikasih like, and if you like my content, then please consider subscribing to my channel. It helps a lot. That's it, and I'll see you guys on my next video. Bye bye!